Mereka mengira kau sudah selesai. Mereka melihat kejatuhanmu, kegagalanmu, kesalahanmu, dan mereka bertepuk tangan dalam diam. Mereka pikir cerita tentangmu telah mencapai titik akhir. Mereka mengira namamu akan hilang perlahan, seperti debu yang tertiup angin. Tapi yang tidak mereka pahami adalah satu hal penting. Kau tidak pernah benar-benar selesai. Kau hanya sedang ditempa. Kau hanya sedang dibentuk ulang oleh tekanan yang mereka kira akan menghancurkanmu. Ada masa ketika kau merasa sendirian, telepon yang tak lagi berbunyi, dukungan yang menghilang, tatapan yang berubah. Mereka yang dulu tersenyum, kini hanya berbisik. Mereka yang dulu memuji, kini meragukan. Dan di tengah semua itu, kau berdiri terdiam, terluka, tapi tidak runtuh. Karena jauh di dalam dirimu, ada sesuatu yang tak bisa mereka sentuh. Tekad. Dan tekad itu tidak pernah mati, hanya karena opini orang lain. Kegagalan bukan akhir. Ia adalah ruang sunyi tempat karakter dibangun. Saat dunia menutup pintunya, kau belajar membuka jendela. Saat kesempatan ditarik darimu, kau belajar menciptakan peluang sendiri. Kau dipaksa untuk melihat ke dalam, untuk mengenali siapa dirimu tanpa sorakan, tanpa validasi, tanpa tepuk tangan. Dan justru disitulah kau menemukan kekuatan, sejati kekuatan yang tidak bergantung pada siapapun. Mereka mengira kau hancur karena kau memilih diam. Mereka tidak tahu bahwa diam adalah strategimu. Dalam diam, kau mengamati. Dalam diam, kau menyusun ulang langkah. Dalam diam, kau memperbaiki fondasi yang sempat retak. Kau tidak sibuk membuktikan apa-apa kepada mereka. Kau sibuk membangun kembali dirimu dengan lebih kokoh dari sebelumnya. Setiap luka yang kau rasakan menjadi pelajaran. Setiap pengkhianatan menjadi pengingat untuk lebih bijak. Setiap kegagalan menjadi guru yang keras. Namun jujur, kau tidak lagi naif. Kau tidak lagi terlalu mudah percaya. Kau belajar bahwa tidak semua orang yang tersenyum ingin melihatmu naik. Dan dari situ, kau menguatkan batas. Kau menajamkan intuisi, kau menumbuhkan keberanian. Ada malam-malam ketika kau hampir menyerah, ketika pikiranmu penuh keraguan, ketika pertanyaan untuk apa menggema lebih keras daripada harapan. Tapi kau bertahan, bukan karena kau tidak lelah, tapi karena kau tahu jika kau berhenti sekarang, semua perjuanganmu akan sia-sia. Jadi kau memilih satu langkah kecil lagi, lalu satu lagi, sampai akhirnya kau menyadari kau tidak lagi berada di titik terendah. Mereka mengira kau akan memohon. Mereka mengira kau akan kembali meminta tempat. Tapi kau tidak melakukan itu. Kau memilih pergi. Kau memilih membangun ruangmu sendiri. Dan di tempat baru itu, tanpa sorotan, tanpa pengakuan, kau bertumbuh lebih cepat dari yang pernah kau bayangkan. Kau mulai memahami bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh kegagalan masa lalu. Kau bukan kesalahanmu. Kau bukan penolakan yang pernah kau terima. Kau bukan hinaan yang pernah dilemparkan padamu. Kau adalah proses. Kau adalah perjalanan. Dan perjalanan itu belum selesai, bahkan belum mencapai puncaknya. Saat orang lain sibuk membicarakan masa lalumu, kau sibuk merancang masa depan. Saat mereka mengingat versi lamamu, kau sudah menjadi versi baru yang lebih kuat. Kau tidak lagi reaktif. Kau lebih tenang, lebih terarah, lebih strategis. Dan ketenangan itu membuatmu berbahaya bukan karena kau ingin menyakiti, tapi karena kau tidak lagi mudah dijatuhkan. Kebangkitanmu tidak terjadi dalam semalam. Ia dibangun dari kebiasaan kecil. Dari bangun pagi, meski malas. Dari tetap belajar, meski tidak ada yang melihat. Dari tetap berusaha, meski hasil belum terlihat. Kau membangun disiplin saat motivasi menghilang. Dan itulah yang membedakanmu dari mereka yang menyerah. Mereka mengira kau sudah selesai karena mereka menilai dari permukaan. Mereka tidak melihat proses di balik layar. Mereka tidak tahu berapa banyak air mata yang jatuh tanpa saksi. Mereka tidak tahu berapa banyak doa yang kau panjatkan dalam sunyi. Mereka hanya melihat hasil dan mereka salah mengira prosesmu sebagai akhir. Kini, perlahan,
Hasil itu mulai terlihat. Kepercayaan dirimu kembali. Energi positifmu terpancar lagi. Orang-orang baru mulai datang. Kesempatan baru mulai terbuka. Dan ironisnya, mereka yang dulu meragukan mulai memperhatikan. Mereka mulai bertanya-tanya, bagaimana dia bisa bangkit? Jawabannya sederhana. Karena kau tidak pernah benar-benar menyerah. Kau mungkin jatuh, tapi kau tidak tinggal di bawah. Kau mungkin terluka, tapi kau tidak membiarkan luka itu menentukan masa depanmu. Kau memilih bangkit. Bahkan saat tidak ada yang menyuruhmu. Kau sadar satu hal penting. Hidup tidak adil, tapi keadilan tidak selalu datang dari luar. Kadang, keadilan itu kau ciptakan sendiri dengan cara memperbaiki diri, memperkuat mental, dan terus melangkah meski dunia terasa berat. Kau berhenti menunggu pengakuan. Kau mulai mengejar pertumbuhan. Setiap hari, kau menjadi sedikit lebih kuat, sedikit lebih bijak, sedikit lebih tahan banting, dan perubahan kecil yang konsisten itu berubah menjadi transformasi besar. Kini, ketika kau berdiri, auramu berbeda. Tatapanmu lebih tegas, sikapmu lebih tenang. Kau tidak lagi haus validasi. Kau haus perkembangan. Mereka yang dulu menertawakan, kini terdiam. Mereka yang dulu meremehkan, kini berhitung ulang. Karena yang mereka lihat sekarang, bukan orang yang sama. Kau bukan versi lama yang mudah dipatahkan. Kau adalah hasil dari tekanan, dari badai, dari kegagalan, dan kau selamat. Kau belajar memaafkan, bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri. Kau tidak lagi membawa dendam sebagai beban. Kau membawa pelajaran sebagai bekal, dan bekal itu membuat langkahmu lebih ringan, lebih fokus, lebih tajam. Kebangkitanmu bukan tentang membuktikan mereka salah. Ini tentang membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kau mampu, bahwa ketika semua orang meragukan, kau tetap bisa percaya. Bahwa ketika pintu tertutup, kau bisa membuat jalan lain. Sekarang, setiap langkahmu memiliki makna. Kau tidak lagi sembarangan memberi energi. Kau memilih lingkungan yang mendukung. Kau memilih percakapan yang membangun. Kau memilih mimpi yang lebih besar dari ketakutanmu. Dan di titik ini, kau menyadari sesuatu yang luar biasa. Jika kau bisa melewati masa tergelapmu, maka tidak ada lagi yang benar-benar bisa menghancurkanmu. Mereka boleh meremehkan. Mereka boleh meragukan, tapi kau sudah membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kau bisa bertahan. Ingatlah, kebangkitan sejati tidak selalu terlihat dramatis. Kadang ia sunyi, kadang ia lambat, tapi selama kau terus bergerak, sekecil apapun, kau sedang menang. Dan kemenangan itu tidak selalu tentang mengalahkan orang lain, kadang tentang mengalahkan versi terlemah dari dirimu sendiri. Jangan takut jika prosesmu panjang. Pohon yang kuat tidak tumbuh dalam semalam. Ia berakar dalam. Ia bertahan dari angin. Dan ketika badai datang, ia tidak tumbang-ia. Hanya bergoyang. Begitu juga denganmu. Mereka mengira kau sudah selesai. Tapi sebenarnya, kau baru saja memulai. Versi terbaikmu sedang dibangun. Potensimu belum sepenuhnya terlihat. Dan saat waktunya tiba, kebangkitanmu akan terasa seperti kejutan bagi mereka, tapi bukan bagi dirimu. Karena kau tahu betapa kerasnya perjuangan itu, dan ketika mereka mulai menyadari bahwa kau tidak benar-benar hilang, ekspresi mereka berubah. Ada yang terkejut, ada yang pura-pura tidak peduli, ada yang diam-diam mulai memperhatikan gerakmu lagi. Tapi kali ini berbeda. Kau tidak lagi berjalan dengan beban pembuktian. Kau berjalan dengan kesadaran. Kau tahu siapa dirimu. Kau tahu apa yang kau lalui. Dan yang paling penting, kau tahu kemana kau akan pergi. Dulu, mungkin kau terlalu banyak menjelaskan dirimu pada orang yang tidak pernah benar-benar ingin mengerti. Kau mencoba meyakinkan, mencoba membela, mencoba memperbaiki persepsi. Tapi sekarang kau paham, tidak semua orang perlu penjelasan. Tidak semua orang layak akses ke perjalananmu. Energi adalah aset, dan kau tidak lagi menghamburkannya pada hal-hal yang tidak menumbuhkanmu. Ada kekuatan luar biasa dalam ketenanganmu sekarang. Kau tidak mudah terpancing, tidak mudah tersinggung,
tidak mudah terguncang oleh komentar kecil, karena kau sudah melewati badai yang jauh lebih besar. Apa arti bisikan kecil dibandingkan suara petir yang pernah kau hadapi? Apa arti ejekan ringan dibandingkan pengkhianatan besar yang pernah kau rasakan? Kau sudah kebal bukan karena kau keras, tapi karena kau matang. Kau mulai menyadari bahwa rasa sakit itu bukan musuh. Ia adalah bahan bakar. Ia membentuk perspektifmu. Ia mengajarkan empati. Ia mengasah instingmu. Tanpa rasa sakit, kau mungkin masih menjadi versi dirimu yang mudah puas, mudah percaya, mudah terjatuh, tapi sekarang kau lebih selektif, lebih sadar, lebih terarah. Rasa sakit itu tidak menghancurkanmu, ia mengupgrade dirimu. Dan lihatlah caramu berbicara sekarang. Lebih tenang, tapi tegas. Lembut, tapi memiliki batas. Kau tidak lagi perlu suara keras untuk didengar. Hadirmu saja sudah cukup kuat. Orang-orang bisa merasakan perubahan itu. Mereka mungkin tidak bisa menjelaskannya, tapi mereka tahu kau bukan orang yang sama seperti dulu. Yang paling luar biasa adalah ini. Kau tidak membalas. Kau tidak menjatuhkan siapapun. Kau tidak sibuk membuka kesalahan orang lain. Kau memilih fokus pada peningkatan dirimu sendiri. Dan justru itu yang membuat kebangkitanmu semakin elegan. Kau tidak naik dengan menginjak. Kau naik dengan bertumbuh. Dan pertumbuhan seperti itu tidak bisa dihentikan. Kini, ketika kesempatan datang lagi, kau menyambutnya dengan kesiapan, bukan dengan rasa panik. Kau tidak lagi takut kehilangan, karena kau tahu, jika sesuatu hilang, kau mampu membangun kembali. Mentalitas kelimpahan menggantikan mentalitas kekurangan. Kau tidak lagi merasa harus menggenggam arat-urat segalanya. Kau percaya pada kemampuanmu untuk menciptakan lagi dan lagi. Dan jika ada satu hal yang benar-benar berubah, itu adalah caramu memandang dirimu sendiri. Dulu, kau mungkin mempertanyakan nilaimu ketika ditolak. Sekarang, kau mempertanyakan kecocokan. Dulu, kau menyalahkan diri saat gagal. Sekarang, kau mengevaluasi strategi. Perbedaan itu kecil di luar, tapi besar di dalam. Itulah transformasi sejati, perubahan pola pikir. Mereka mungkin masih melihat masa lalumu sebagai identitasmu. Tapi, kau tahu masa lalu hanyalah referensi, bukan definisi. Kau tidak lagi terjebak pada cerita lama. Kau menulis bab baru, dan setiap hari, kau menambahkan kalimat yang lebih berani, lebih kuat, lebih penuh makna. Ceritamu tidak lagi tentang kejatuhan. Ceritamu tentang kebangkitan. Jika suatu hari nanti, mereka mencoba kembali mendekat, mungkin dengan sikap berbeda, kau tidak lagi membalas dengan kebencian. Kau membalas dengan standar, karena sekarang kau punya standar. Kau tahu apa yang layak kau terima dan apa yang tidak. Kau tahu siapa yang pantas berada di lingkaran terdekatmu, dan siapa yang cukup kau sapa dari jauh. Perjalanan ini belum selesai. Bahkan mungkin ini baru awal dari level yang lebih tinggi. Tantangan akan tetap ada. Ujian akan tetap datang. Tapi sekarang kau berbeda. Kau tidak lagi melihat tantangan sebagai ancaman. Kau melihatnya sebagai latihan. Setiap rintangan adalah kesempatan untuk membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kau semakin kuat. Dan pada akhirnya, yang paling mengejutkan bukanlah perubahan yang mereka lihat, tetapi perubahan yang kau rasakan. Dulu kau bergerak karena ingin diakui. Sekarang kau bergerak karena kau tahu siapa dirimu. Dulu kau berjuang agar diterima. Sekarang kau berjuang karena kau punya misi. Ada pergeseran besar dalam jiwamu. Kau tidak lagi hidup untuk membuktikan. Kau hidup untuk memenuhi potensi yang dulu hampir terkubur oleh keraguan. Kau mulai menyadari bahwa ketika semuanya runtuh, yang tersisa hanyalah dirimu sendiri. Tidak ada sorakan, tidak ada dukungan instan, tidak ada tepuk tangan palsu, hanya kau, pikiranmu, dan pilihanmu. Dan di titik paling sunyi itu, kau membuat keputusan yang mengubah segalanya. Kau tidak akan menyerah pada versi lemah dari dirimu. Kau memilih bertahan, meski tidak ada yang menyaksikan. Kau memilih bangkit, meski tidak ada yang percaya. Kebangkitan sejati tidak selalu terlihat heroik, ia seringkali terasa membosankan,
melelahkan, dan penuh keraguan. Ia hadir dalam bentuk disiplin harian, dalam bentuk kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali, dalam keputusan untuk tetap fokus ketika gangguan datang. Kau tidak menunggu motivasi besar, kau membangun momentum kecil, dan dari situlah kekuatanmu tumbuh perlahan. Tapi pasti, ada saat di mana kau menyadari bahwa musuh terbesarmu bukanlah mereka yang meragukanmu, melainkan suara kecil di kepalamu sendiri. Suara yang berkata, kau tidak cukup baik, tidak cukup pintar, tidak cukup kuat. Tapi, kali ini, kau tidak membiarkan suara itu menguasai. Kau mendengarnya, lalu kau melangkah, tetap maju. Karena sekarang kau tahu, keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah tetap bergerak, meski takut. Dan, lihatlah, bagaimana cara pandangmu berubah. Dulu kegagalan membuatmu merasa kecil. Sekarang, kegagalan membuatmu penasaran. Apa yang bisa kupelajari? Apa yang bisa kuperbaiki? Pertanyaan-pertanyaan itu membuatmu tumbuh lebih cepat dari sebelumnya. Kau tidak lagi mengutuk keadaan. Kau menganalisisnya. Kau tidak lagi menyalahkan orang lain. Kau mengambil tanggung jawab. Mereka mungkin masih terjebak dalam persepsi lama tentangmu. Tapi kau sudah melampaui fase itu. Kau tidak lagi terikat pada label. Tidak lagi dibatasi oleh opini. Kau bergerak dengan standar baru. Standar yang kau tetapkan sendiri. Standar yang tidak bisa digoyahkan oleh pujian ataupun hinaan. Karena kali ini, kau membangun identitasmu dari dalam, bukan dari luar. Saat kesempatan datang lagi dan, percayalah, ia selalu datang bagi mereka yang siap. Kau tidak lagi ragu mengambilnya. Kau tidak lagi merasa tidak pantas. Kau tidak lagi takut terlihat gagal. Karena kau sudah tahu rasanya jatuh dan bangkit. Dan setelah kau tahu, kau bisa bangkit. Ketakutan kehilangan tidak lagi memiliki kuasa atasmu. Kau juga mulai mengerti bahwa tidak semua orang akan ikut dalam perjalanan barumu. Beberapa akan tertinggal, beberapa akan menjauh, beberapa akan merasa tidak nyaman dengan pertumbuhanmu. Dan itu tidak apa-apa. Pertumbuhan memang tidak selalu membuat semua orang senang. Tapi kau tidak lagi mengecilkan diri, hanya agar orang lain merasa nyaman. Sekarang, setiap langkahmu lebih terukur. Setiap keputusanmu lebih sadar. Kau tidak lagi bergerak karena emosi sesaat. Kau bergerak dengan visi jangka panjang. Kau menanam hari ini untuk panen esok. Kau membangun pondasi yang tidak mudah runtuh. Dan perlahan, hasilnya mulai terlihat. Bukan hanya dalam pencapaian, tapi dalam caramu membawa diri. Dalam caramu menghadapi tekanan. Dalam caramu tetap tenang di tengah kekacauan. Jika hari ini kau masih berada di tengah proses, masih merasa diremehkan, masih dianggap tidak akan jadi apa-apa, dengarkan ini baik-baik. Mereka boleh salah menilai, tapi jangan pernah kau salah menilai dirimu sendiri. Jangan hentikan langkah hanya karena tepuk tangan belum terdengar. Jangan padamkan api hanya karena tidak ada yang melihat nyalanya. Ingat, kebangkitan terbesar selalu lahir dari fase yang paling diremehkan. Suatu hari nanti, tanpa perlu pengumuman besar, hidupmu akan berbicara sendiri. Perubahanmu akan terlihat, pencapaianmu akan terdengar, dan orang-orang yang dulu meragukan akan bertanya-tanya, bagaimana kau bisa sampai di titik itu? Tapi kau tahu jawabannya. Karena kau ada di sana saat tidak ada siapa-siapa. Kau bertahan saat tidak ada yang peduli. Kau bangkit saat semua mengira kau sudah selesai. Sekarang, aku ingin kau lakukan sesuatu. Jika kau berjanji tidak akan menyerah, jika kau siap membuktikan pada dirimu sendiri bahwa cerita ini belum berakhir, tulis di kolom komentar, aku belum selesai. Biarkan itu menjadi deklarasi, bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri. Karena setiap perubahan besar dimulai dari keputusan kecil yang diucapkan dengan keyakinan. Dan jika pesan ini menguatkanmu, jangan berhenti di sini. Tekan subscribe, nyalakan notifikasi, dan jadilah bagian dari perjalanan orang-orang yang memilih bangkit daripada menyerah. Bagikan video ini kepada seseorang yang sedang berada di titik terendahnya. Kita tidak hanya membangun motivasi di sini, kita membangun mental yang tak tergoyahkan. Ingat,
Mereka boleh mengira kau sudah selesai, tapi kita tahu ini baru permulaan.